Materi menghitung nilai pH dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke. Kita langsung ini dulu ya. Hubungan KSP dengan pH. Harga pH sering digunakan untuk menghitung KSP, suatu basa yang sukar larut. Jadi pH ini sering digunakan untuk menghitung KSP, hasil kali kelarutan. Sebaliknya, harga KSP suatu basa dapat digunakan untuk menentukan pH. Ini dari buku Brady tahun 1990, materi kuliah ini sebenarnya. Nah, oke, lanjut. Contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah jika larutan MgCl2 0,3 molaritas ditetesi larutan NaOH, natrium hidroksida pada pH, berapakah endapan magnesium hidroksida mulai terbentuk? Oke, berarti di sini ada 3 senyawa ya. Yang pertama MgCl2, kemudian yang kedua NaOH, yang ketiga adalah MgOH2. Oke, semuanya ada beberapa kesamaan, antara lain ada OH-nya ya. Oke, kita yang pertama adalah tentukan ini KSP-nya dulu. Jadi sebelum ini sih ada beberapa kesamaan-kesamaannya tuh tentang ion sejenis, seperti halnya magnesium. Magnesium ini ditemukan pada magnesium hidroksida, ya nggak? Nah, terus ada lagi, ketika saya punya OH, ternyata OH ini berada di MgOH2 ini juga. Berarti sebenarnya ini konsepnya adalah ion sejenis. Oke, lanjut KSP. KSP-nya seperti biasa, rumus KSP itu merupakan bagian produk tanpa reaktan, tanpa reaktan. Diperolehlah Mg2+ menjadi OH-. Untuk menentukan pH endapan mulai terbentuk, kita lihat lagi. Oh, di sini adanya OH ya. KSP-nya juga sudah ada. KSP-nya itu 3,0 kali 10 pangkat min 11. Sehingga kita langsung tulis saja. Kemudian untuk Mg-nya itu sendiri diperolehnya 0,3. Kenapa Mg-nya itu 0,3? Karena kita kalau misalnya Mg-nya pada bagian MgCl ya. Mg, saya tulis dulu di sini. MgCl itu akan membentuk yang namanya MgCl2. Maksudnya Mg2+ ya. Mg2+. Karena kesulitan saya nggak tulis ya. Kemudian Cl-. Cl-, tetapi Cl-nya ada 2. Nah, terus ininya 2+, takutnya kalian nggak nulis. Jadi saya tak tulis aja sekalian, nggak apa-apa. Nah, terus Mg2+ ditambah 2 Cl-. Di sini MgCl-nya itu 0,3. Seperti halnya ion sejenis ya tadi ya, sebelum saya sebutkan di sini. Di sini 0,3 dengan koefisiennya adalah 1, maka ketika saya menanyakan tentang Mg, maka bisa diperoleh dari Mg-nya itu di sini. Nah, koefisiennya berapa? Sama-sama koefisiennya adalah 1. Sehingga karena koefisiennya sama, maka di sini juga diperoleh sebesar 0,3. Kalau untuk yang Cl berarti saya punya di sini 0,6 ya. 0,6. Oke, sip. Karena saya membutuhkan Mg, maka Mg-nya adalah 0,3. 0,3 ini baru dimasukkan ke sini. Set. Oke. Sekarang tinggal yang OH-. OH-nya itu sudah diketahui atau belum? Belum ya. Karena di sini tidak ada menentukan OH-nya. Jadi kita cari OH-nya dulu. Kalau misalnya diperoleh seperti ini secara otomatis saya punya 3,0 kali 10 pangkat min 11 dibagi 0,3. Nah, OH-nya itu pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 10. Selanjutnya, setelah itu baru ketika saya punya OH-nya 10 OH- pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 10, secara otomatis OH-nya adalah 10 pangkat min 5. POH-nya adalah 5. Kenapa pakainya itu POH? Seperti yang kalian ketahui, yang diketahui adalah OH-. OH- itu suatu basa.
kita lupakan tentang basa itu sama dengan akar KB dikalikan M ataupun yang lainnya. Yang kita peroleh adalah OH-nya itu ketika langsung ketemu OH- kita langsung ke POH. Karena kalau untuk basa itu sendiri ketika menentukan pH pasti langsung ke POH. POH-nya baru ketemu ini 5, maka lanjut langsung pH sama dengan 14 kurangi 5 sama dengan 9. Nggak mudah ya? Oke, di sini semuanya dipakai ternyata. Ini ion sejenis jadinya mudah. Oh, ini udah tiba-tiba ada KSP ya? Oke. Saya ada contoh soal nomor 2, yaitu hitunglah kelarutan MgOH2 dalam larutan yang memiliki pH sama dengan 2. Hitunglah kelarutan. Tadi hitunglah pH. Nah, sekarang dibalik, hitunglah kelarutan. Kelarutan itu artinya adalah S. S itu sendiri merupakan molaritas. Sehingga jika hitunglah S atau molaritas ini, MgOH2 dalam larutan memiliki pH. pH-nya itu 12. Ketika 12, KSP-nya MgOH2 sama dengan 1,5. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama yang kita lakukan adalah lihat pH-nya ada berapa. Kalau pH 12, secara otomatis dia merupakan suatu basa. Ya kan, kalau basa itu kan antara kisaran 7 sampai 14. Ketika pH-nya 12, berarti saya tulis pH sama dengan 14 min POH. Karena diketahui pH, berarti kita ngerjainnya dari bawah ya. Berarti POH-nya sama dengan 14 dikurangi 12. 12-nya dari mana? Dari yang diketahuinya itu sendiri. Ketika POH-nya 14 kurangi 12, maka diperolehlah POH sama dengan 2. Ketika POH-nya sama dengan 2, berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2. Ini sudah diajarkan di bagian pH. Kemudian untuk KSP-nya, hitunglah kelarutan. Kelarutan itu kan S. S itu hubungannya dengan KSP. Kita tulis aja dulu, karena di sini yang diketahui adalah KSP-nya. Berarti tulis KSP MgOH2 sama dengan konsentrasi Mg2+ dikalikan OH- pangkat 2. Ingat ya, untuk menentukan rumus KSP, kita cukup menentukan harga KC tanpa apa tuh namanya? Tanpa reaktan. Tanpa reaktan ya. Oh, yang ditulis adalah produknya saja. Oke, tanpa reaktan. Kemudian KSP-nya karena sudah diketahui masukkan. Oke, karena sudah dimasukkan 1,5 kali 10 pangkat min 11, sedangkan Mg-nya belum ada ya. Mg-nya belum ada. Kenapa ini tidak menggunakan ion sejenis? Karena di sininya tidak diketahui ada senyawa lain. Sehingga kita langsung fokus aja satu senyawa tersebut. Nah, Mg2+, ditambah OH-nya. OH-nya berapa? Tadi sudah ditentukan bahwa diperoleh 10 pangkat min 2. Ketika diperoleh 10 pangkat min 2, maka dimasukkan ke dalam OH- yang ada di sini. Di bagian rumusnya ya. Nah, 10 pangkat min 2. Nah, pangkat 2-nya ini dari mana? Dari rumus pada KSP-nya. Oke, jadi setiap senyawa itu rumusnya beda tergantung dari konsentrasi si ion-ionnya tersendiri. Kemudian kalau seperti ini, maka kita bisa memperoleh nilai Mg, betul nggak? Kalau misalnya nilai Mg-nya secara otomatis Mg sama dengan 15 dibagi 10 pangkat min 2 pangkatkan 2. Sehingga diperolehlah 1,5 dikalikan 10 pangkat min 7. Ini lebih mudah ya, karena hitungan kelarutannya itu senyawanya hanya 1. Untuk soal yang pertama senyawanya ada 2. Bagaimana kalau misalnya menentukan pH tetapi senyawanya hanya diketahui 1? Berarti kita mulai KSP-nya dulu yang ditentukan baru OH-nya. KSP-nya masing-masing ininya ya. Oke, lanjut. Ketiga, tipe 3 ya. Misalnya saya punya larutan jenuh ZnOH2 memiliki pH 9, hitunglah KSP-nya. Oke, dibalik lagi. Ternyata saya punya ZnOH2 zinc hidroksida dengan pH-nya 9, berarti lagi-lagi saya menemukan suatu basa. Kalau misalnya asam bisa nggak sih? Oke, biasanya KSP yang di sini berdasarkan buku tadi ya, Bradley ya, dia mengatakan bahwa
untuk menentukan basa yang tidak mudah larut gitu. Tapi pernah nggak nemu soal tentang asam? Pernah, tapi nggak begitu sering, jarang ya. Oke, hitunglah KSP ZnOH2. Sekarang hitunglah KSP-nya. Untuk KSP-nya, maka kita harus menentukan S-nya. Nah, jawab. Pertama kali kita pH 9, maka secara otomatis POH sama dengan, ya nggak? pH sama dengan 14 min POH. Saya tidak perlu mengulang lagi karena kalian pasti paham. Kemudian untuk OH min sama dengan 10 pangkat min 5. Karena 9 berarti 14 dikurangi 9 ketemunya 5. 5 maka konsentrasi OH minnya itu sendiri sebesar 10 pangkat min 5. Ini kok mol per liter? Oke, ini merupakan satuan. Ingat, kalau misalnya saya punya tanda kurung kurawal ini, artinya dia molaritas. Kemarin sudah disebutkan bahwa di video sebelumnya molaritas itu sama dengan kelarutan. Jadi, larutan sama molaritas itu sama. Satuannya jadi sama ya. Bisa mol per liter, bisa satuannya juga bisa menggunakan angka huruf M saja. Kemudian kita ionisasikan untuk ZnOH2 sehingga diperoleh Zn2+ ditambah 2OH-. Oke, kemudian setelah seperti itu kita masukkan KSP-nya. Hitunglah KSP. Oh, kita tidak tahu KSP-nya berapa ya. Oke, karena tidak tahu kita lihat. Oh, Zn kenapa setengah? Oke, ini berasal dari OH-nya. OH-nya kita lihat. Di sini kan OH- ya. OH-nya itu perolehnya 10 pangkat min 5. Ketika konsentrasinya 10 pangkat min 5 untuk 2, maka ketika saya hanya memiliki 1, secara otomatis setengah dibagi 2 kan? Dibagi 2 dari 10 pangkat min 5. Atau bahasa gampangnya itu 2 kali 10 pangkat min 6. Bisa jadi ya. Oke, lanjut. KSP-nya itu, setengah, maaf, bukan 2 kali 10 pangkat min 6, tapi 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Setengah itu kan 0,5, bukan 0,2, maaf. Kemudian KSP-nya itu menjadi Zn2+. Ingat ya, rumus KSP, karena kita tentukan hitunglah KSP. Ya berarti kita kembali lagi untuk rumusnya KSP dari Zn-nya itu sendiri. Oke, Zn-nya kemudian diperolehlah OH-2. OH-2 ya, pangkatkan min 2. Kenapa sih dari sini tidak langsung saja gitu ya? Dari OH- kenapa nggak langsung masuk sini? Nggak bisa, karena kan kita belum tahu untuk Zn-nya itu berapa. Gitu kan, harus satu-satu yang harus diketahui kan. Oke, Zn-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian OH-nya 10 pangkat min 5. Kita tidak bisa menentukan KSP ketika salah satu ionnya itu belum diketahui. Tadi Zn-nya kita belum tahu. Zn-nya ini harus dicari terlebih dahulu. Dicarinya lewat tadi persamaan reaksi ya dari ionisasinya. Ketika saya punya di sini 10 pangkat min 5, ingat perbandingan, maka di sininya cukup 1,5. Ingat, bisa sih kok kayak gitu ya, karena seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya, kalau di sininya adalah S, maka Zn-nya juga adalah S, sedangkan OH-nya adalah 2S, seperti itu. Kalau misalnya di sini 2S, berarti 10 pangkat min 5. Kenapa sih 10 pangkat min 5? Harusnya kan ini punyanya 2. Nggak bisa, ini tidak bisa disamakan dengan yang 2S. 2S ini ibaratnya tuh 10 pangkat min 5. Maka harus dikalikan, ini miliknya koefisien. Koefisiennya adalah ini ya, 2. 2S itu 10 pangkat min 5. Maka ketika hanya S berarti setengah. Sama sih sebenarnya ya, cuman tidak bisa disamakan maksudnya. 2S ini hanya variabel, sedangkan 10 pangkat min 5 sudah diketahui molaritasnya. Ingat di sini molaritas, S juga merupakan konsentrasi. Jadi sebenarnya antara S dengan M, karena kita ketahui tadi ya, S dengan M itu sama saja. Jadi kita langsung aja 10 pangkat min 5 untuk 2, maka Zn-nya setengah. Lanjut, ketika sudah diperoleh, langsung 5 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2. Diperolehlah 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, sepertinya cukup penjelasan.